Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, ayat ini sering kita dengar. Saya bacakan buat saudara. Injil Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, bulan-bulan ini kita memasuki masa-masa Prapaskah. Di mana Paskah ini awalnya itu dirayakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi hari-hari ini Paskah itu dirayakan buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Itu Paskah pertama. Dan Paskah yang akan kita rayakan di bulan depan nanti itu adalah Paskah yang kedua. Paskah yang pertama itu mempunyai 4 arti. Yaitu pertama, bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Karena pada waktu itu bangsa Mesir sedang melakukan pembangunan yang luar biasa. Bangsa Israel ditekan begitu hebat. Ya, mereka dipekerjakan di pembuatan bata, ya, mereka dipekerjakan dengan lebih keras lagi. Mereka harus mencari bahan bakarnya untuk membuat bata dan mereka ditargetkan. Mereka bangsa ini mengeluh kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka. Maka bangsa Israel ini dilepaskan dan dibebaskan dari tanah Mesir. Itu Paskah yang arti yang pertama bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Arti yang kedua, bangsa Israel itu dibebaskan dari kematian. Pada waktu itulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Seluruh keluarga di bangsa Mesir pada waktu itu, orang-orang Mesir mengalami kematian, anak sulungnya mati. Tetapi di bangsa Israel tidak. Kenapa? Karena ada darah anak domba. Darah anak domba yang dioleskan di depan pintu mereka. Ketika malaikat maut lewat, maka tidak ada kematian. Yang ketiga, daging domba itu mereka bagi-bagikan dan mereka makan. Untuk mereka makan, mereka nikmati. Begitupun dengan kehidupan kita. Ya, darah Tuhan Yesus sudah tercurah bagi kita. Daging Tuhan Yesus sudah dibagi-bagikan buat kita semua. Yang keempat adalah makna dari Paskah itu sendiri adalah ketika mereka bangsa Israel makan roti yang tidak beragi. Roti tidak beragi adalah mereka melakukan makanan-makanan yang tidak cemar. Makanan-makanan yang dikhususkan. Jadi kehidupan iman mereka, kehidupan iman yang benar, tidak tercemar dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita firman Tuhan dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya boleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi setiap kita, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah diselamatkan. Kita semua sudah dibenarkan. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan itu. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka hidup terpisah dengan Allah.
Manusia pertama itu dibuang dari Taman Eden. Kenapa? Dosa ini menyebabkan manusia jauh dari Allah. Kehidupan dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Tapi pada hari ini kita mendengar kabar sukacita bahwa oleh karena darah Tuhan Yesus, hubungan kita diperdamaikan dengan Allah. Tuhan sudah menyiapkan hukum-hukumnya buat bangsa Israel pada waktu itu. Supaya manusia hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Karena firman Tuhan bahwa kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Allah itu kudus. Manusia yang berdosa tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena ketika manusia berdosa bertemu dengan Allah, mereka pada waktu itu akan mati. Karena sinar kemuliaan Allah itu seperti matahari. Manusia akan mati. Tetapi pada hari ini, kuasa Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menyelamatkan kita, menebus kita. Sehingga kita saat ini bisa berhubungan dengan Allah. Kapan saja kita mau. Kapan saja kita mau berdoa. Kapan saja kita mau datang kepada Tuhan. Kapan saja kita bisa membutuhkan pertolongan. Kita bisa berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita masuk kamar. Kita berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kau bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah pada yang jahat. Ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-murid Yohanes bertanya. Pada waktu Yohanes dihukum mati, murid-murid Yohanes juga banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika hukum-hukum Allah tidak bisa ditaati, hukum-hukum firman Tuhan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pada waktu zaman Israel adalah umat kepunyaan Allah. Israel jatuh ke dalam dosa, ke dalam pembuangan. Israel hilang kemuliaan, Israel hilang perlindungan dari Allah. Waktu itu ketika sudah sekian lama bangsa Israel sudah kembali ke tanah perjanjian. Mereka mengalami kejayaan pada waktu zaman Raja Daud. Maka sampai saat ini mereka sangat merindukan bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud. Raja Daud, Raja Salomo, itu raja yang sangat disegani. Musuh-musuh sekitar mereka tidak akan berani. Karena pada waktu itu kejayaan secara militer, secara struktural semua terjadi. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus diangkut ke Babel, diangkut dalam pembuangan. Mereka harus terpisah dari bangsanya. Tetapi orang-orang yang hidup setur dengan firman Tuhan, mereka yang taat, kita melihat bahwa orang-orang yang ada di Babel, kita bisa melihat ada Daniel yang waktu itu harus, kalau dalam kerajaan waktu itu Babel, raja itu dianggap seperti dewa. Jadi pertitah raja itu harus dilakukan. Jadi ketika ada ini harus menyembah raja itu. Daniel tidak, karena Israel mempunyai hukum dan ketetapannya. Jangan menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Itu hukum utama dan yang terutama. Itulah yang mereka lakukan. Tapi dengan ketaatan mereka dilihat bahwa Daniel bisa terluput dari gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego terlepas dari perapian yang menyala-nyala. Kita melihat kisah selanjutnya. Karena pada waktu itu setelah bangsa Israel pulang dari tanah pembuangan, tidak semua itu pulang. Ada yang bekerja di istana raja. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Seperti kita melihat Mordekai pada pemerintahan Raja Ahasweros. Ketika kita melihat bahwa orang yang meninggikan diri itu pasti akan direndahkan. Raja Babel, Nebukadnezar ketika meninggikan diri, menganggap dia lebih tinggi dari Allah seperti dewa, maka kuasa kerajaannya dicabut. Dia seperti rusa di padang, dia harus makan rumput, menjadi gila. Ketika dia mengakui bahwa Tuhan, kebesarannya Tuhan itu lebih besar, maka kuasanya dikembalikan lagi.
kita melihat bahwa ada Esther. Esther yang menuruti hidup sesuai firman Tuhan. Ada Mordekai yang ketika pada waktu itu Haman membuat siasat untuk membunuh seluruh umat Israel karena kebenciannya. Haman itu adalah keturunan dari Raja Agag. Raja Agag itu musuh dari bangsa Israel. Sehingga ketika Mordekai tidak mau menyembah dia, maka dia berikhtiar untuk memunahkan seluruh bangsa Israel yang ada di kerajaan Media Persia. Waktu itu dipimpin oleh Raja Ahasveros yang mungkin sekarang mungkin dalam istilah lain biasa Xerxes mungkin. Dalam kerajaan Media Persia ini berjaya dipimpin oleh rajanya Kores, ya, Darius, ya, yang tetuanya itu. Begitupun dengan anak Nebukadnezar, kita melihat bahwa ketika dia memakai perkakas-perkakas dari rumah bait Allah, ketika dia angkat jadi raja, pada malam hari itu juga kerajaan Babel itu runtuh. Ada tangan yang nulis di atas kaki Dian, itu raja namanya Belsasar, anak dari Nebukadnezar, Belsasar. Hari itu pun juga kerajaan Babel runtuh dan dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Ada orang-orang yang tetap takut akan Tuhan, tetap menjaga firman Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Singkat cerita, Haman pun bisa dikalahkan, siasat kejahatnya bisa dikalahkan, dan kekuasaannya diambil oleh Mordekai. Mordekai itu menjadi orang kedua di istana Ahasveros. Pada waktu Esther mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan raja, dia mempertaruhkan nyawanya. Karena kalau pada waktu itu mau menghadap raja, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dipanggil raja. Pertama kemungkinannya adalah hukuman mati. Orang yang tidak dipanggil menghadap raja, tapi dia mau menghadap raja, dia dihukum mati. Atau kalau raja berkenan, dia mengulurkan tongkat emas. Pada waktu itu. Kita melihat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, bukan berarti tidak mengalami masalah, bukan berarti tidak mengalami persoalan, tidak mengalami tantangan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Dia akan seperti Raja Wali yang naik terbang, turun terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Iman yang timbul akan mempunyai pengharapan. Di sini kita Paskah ini berarti kita mengalami pembebasan. Melalui darah anak domba kita disucikan dan kita ditebus. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Kuasa Darah Yesus. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, dari 4 makna Paskah ini kita akan mengupas kuasa darah Yesus. Yohanes 19 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tuhan Yesus adalah gambaran dari anak domba. Dia Allah, dia menyelamatkan umatnya. Dia mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Seorang ibu dia akan mempertaruhkan apa aja demi anaknya untuk menyelamatkan anaknya, untuk melindungi, menjaga, untuk mengambil anaknya. Walaupun mungkin anak itu bisa jadi bersalah, tapi dia akan rela menebus. Begitupun dengan kasih Allah, dia akan rela menebus kita ya, dengan darah yang mahal untuk menyelamatkan kita. Darah adalah unsur yang sangat penting dalam peristiwa kematian dan penyaliban Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes yang kita baca, memberikan informasi seluruh darah Tuhan Yesus sudah habis waktu proses penyaliban. Waktu Tuhan Yesus dipaku, darah Yesus mengalir. Waktu kakinya dipaku, darahnya mengalir.
Waktu kepala Tuhan Yesus dimahkotai mahkota duri, darah Tuhan Yesus juga mengalir. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, darah Tuhan Yesus mengalir. Dan waktu tergantung di kayu salib, darah Tuhan Yesus mengalir deras. Waktu lambungnya ditusuk, darah Tuhan Yesus mengalir. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah habis untuk kita, untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. William Barclay, orang Yahudi, percaya bahwa nyawa manusia itu ada di darahnya, dan darah adalah unsur yang sangat penting. Karena darah itu menghantarkan nutrisi, menghantarkan oksigen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita boleh belajar mengenai kuasa darah Tuhan Yesus. Yang pertama, darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita. Matius 26 ayat 28 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan sudah memberikan hukum Taurat, tetapi manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat. Oleh sebab itu dia menyempurnakan. Oleh sebab itu Tuhan menebus dengan hukum yang kasih. Dengan perantaraan Tuhan Yesus, kita ditebus dan diampuni dari dosa-dosa kita. Kuasa darah Yesus jauh lebih berkuasa dari dosa saudara. Sebesar apapun dosa saudara, kuasa darah Yesus jauh lebih besar kuasanya. Darah itu sanggup dan berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Yang kedua, darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membenarkan kita. Dalam Roma 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita telah dibenarkan. Tadinya kita menjadi orang berdosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Darah Tuhan Yesus memberi kuasa untuk membenarkan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita, dari kesalahan-kesalahan nenek masa lalu. Ketika kita mengakui dan kita bertobat, maka Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah darah Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menguduskan kita. Ketika kita percaya, ketika kita sudah diselamatkan, kita perlu dikuduskan, kita perlu dimurnikan. Ibrani 13 ayat 12 demikian firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah anak domba Allah menguduskan kita dari dosa-dosa kita, menyucikan kita dari kesalahan kita. Kalau zaman dahulu darah anak domba itu bisa menyelamatkan tubuh saja. Tapi hari ini kita percaya, iman percaya kita bahwa darah Tuhan Yesus menyelamatkan tubuh, jiwa dan roh kita. Kudus itu juga berarti dipisahkan untuk Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Yang keempat, darah Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menebus atau membayar kita. Dosa-dosa manusia begitu besar, tidak akan mampu ditebus dengan darah domba atau darah binatang apapun. Tapi karya Tuhan, karya penyelamatan Tuhan Yesus, itu darah Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menebus atau membayar kita dari segala dosa-dosa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi seluruh unsur dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Seluruh manusia dunia ini sudah ditebus oleh Kristus. Tinggal kita mau menerima keselamatan penebusan itu. Artinya hidup kita sudah tergadai karena dosa. Tuhan Yesus
menebus kita, menjadi milik kepunyaannya. Yang kelima adalah darah Tuhan Yesus berkuasa untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup terpisah dengan Allah. Secara fisik manusia itu masih hidup, tapi secara rohani hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Manusia jauh dengan Allah. Manusia tidak hidup tinggal bersama-sama dengan Allah. Ketika keturunan-keturunannya semakin melahirkan banyak dosa. Di sini dikatakan bahwa manusia yang pertama itu adalah Adam dan Hawa. Ini adalah role model, contoh yang gagal untuk melaksanakan visi Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Tetapi karya Tuhan Yesus, role model yang kedua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajari cara hidupnya, mengajari bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Darah Tuhan Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Roma 3 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tadinya saat kita hidup dalam dosa, kita berseteru dengan Allah. Musuh Allah, ya, kita terpisah dari Allah. Tetapi hari ini kita diperdamaikan. Kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita hidup damai, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Perdamaian Allah itu sendiri mengembalikan keadaan kita seperti sebelumnya. Yaitu ketika manusia hidup di Taman Eden. Yang keenam adalah darah Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Kata mengalahkan dari kata nikau, artinya menundukkan kuasa iblis. Oleh darah kuasa Tuhan, oleh darah anak domba Allah, kita mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Kita dimateraikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan, yaitu mengenai kuasa darah Yesus. Kita boleh mengerti ya, melalui kuasa Tuhan Yesus, melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita semua. Yaitu pertama, darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membenarkan kita dari kehidupan yang bersalah menjadi kehidupan yang dibenarkan. Yang ketiga, darah Tuhan Yesus punya kuasa untuk menguduskan kita. Sehingga kita menjadi suci kembali, menjadi murni kembali, menjadi Allah, menjadi umat Allah, kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Yang keempat, darah Yesus mempunyai kuasa untuk menebus atau membayar kita. Yang kelima, darah Tuhan Yesus berkuasa untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan keenam, darah Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita mengerti bahwa hari ini kita mendengar firman Tuhan melalui darah Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan, kita boleh dibenarkan, kita boleh ditebus, dan kita boleh disucikan kembali. Tuhan Yesus melalui darah penebusan Tuhan Yesus membawa hubungan kita kembali, ya, membawa hubungan kita kembali kepada Allah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan sekarang, yaitu memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi orang percaya, kita juga harus menyelesaikan amanat agung, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Biarlah semua bangsa menjadi muridku, dibaptis.
Kalau mungkin di Sumatera Utara dulu itu ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Yang terkenal adalah Nommensen yang memenangkan Sumatera Utara menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tapi sebelumnya juga ada penginjil yang mempertaruhkan nyawanya. Di daerah saya pun juga ada. Semua karena kasih dan karunia Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika sudah dimurnikan, ketika sudah dikuduskan, kita juga harus menjaga kekudusan itu. Menjaga hidup kita. Seperti bangsa Israel menjaga hidupnya. Menjaga imannya. Memakan roti yang tidak beragi. Artinya tidak mencemarkan hidup kita dengan dunia ini. Memang kita tinggal di dunia, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai prinsip yang berbeda. Kita mempunyai hukum yang berbeda. Hukum kita adalah hukum firman Tuhan. Ini adalah hukum yang tidak sama sekali tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Justru hukum ini adalah hukum yang memperdamaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang lain aja, musuh kita aja suruh mengasihi, apalagi kita, apalagi saudara kita. Jauh lebih kita kasihi. Itulah hukum yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada di dunia ini. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kita, ya di tengah-tengah situasi, keadaan memang sulit, keadaan memang berubah. Kondisi keamanan berubah, kondisi ekonomi terus berubah, kondisi politik berubah, kondisi teknologi berubah terus. Tapi apapun keadaan kita tetap mengususkan diri. Kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Kita memilih untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Esther dan Mordekai. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit mereka hidup tercerai dari bangsanya. Tapi mereka tetap melakukan firman Tuhan. Apapun risikonya, mereka mempunyai risiko yang sangat besar. Tuhan Yesus juga mempertaruhkan nyawanya bagi kita untuk menebus umat kepunyaannya. Dan saat ini kita yang ada di sini, kita semua adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Kita umat-umat pilihan Allah, kita umat-umat benang. Puji Tuhan, kita jaga kekudusan, kita jaga keselamatan, kita beritakan keselamatan itu kepada orang-orang lain. Ya. Ketika kita menegur orang yang bersalah, mungkin kita mengingatkan, kalau seandainya orang yang kita ingatkan itu tidak bertobat, itu bukan bagian kita lagi. Tapi misalkan ada kawan kita, teman kita, saudara kita berbuat salah, kamu minta ampun, kamu bertobat. Kalau mereka gak bertobat, itu bukan bagian kita lagi. Yang penting bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sekian kiranya menjadi kekuatan bahwa darah Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam hidup kita.